Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Permatasari, NIM 5 dari kelas 6A Prodi Pendidikan Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum pada praktikum administrasi jaringan komputer dari modul 1 sampai dengan modul 6. Langsung saja. Untuk yang pertama yaitu pada modul 1 di sini diajarkan tentang instalasi dan konfigurasi IP di mikrotik. Jadi setelah saya pelajari, saya bisa tahu cara menginstal mikrotik di VirtualBox beserta mengkonfigurasinya seperti itu. Untuk hasilnya saya akan tampilkan di laporan. Nah, untuk langkah-langkahnya maka seperti ini. Kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi VirtualBox, lalu kita lanjut dengan ini mengikuti langkah-langkah yang ada pada modul. Seperti itu. Ini proses instalasi. Jika instalasi mikrotik telah berhasil, maka ini merupakan tampilannya. Kemudian ini saya langsung ke Winbox. Untuk usernya dan mengatur semuanya itu saya melalui aplikasi Winbox. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya yaitu buatlah langkah-langkah konfigurasi waktu di mikrotik. Kemudian yang kedua, buatlah langkah-langkah konfigurasi ubah username dan password Pocket. Ini merupakan langkah-langkah konfigurasi waktu ya. Pertama, login terlebih dahulu ke mikrotik, kemudian konfigurasi waktu supaya sama dengan jam yang kita buat, jamnya sekarang maksudnya. Kemudian ke menu sistem lagi, lalu kita pilih plug dan mencentang time zone auto detect. Nah, untuk merubah passwordnya ini saya seperti ini hasilnya. Mungkin cukup dari modul 1, selanjutnya yaitu ke modul 2. Nah, di modul 2 di sini diajari tentang konfigurasi DHCP dan DNS server. Jadi saya bisa tahu cara mengkonfigurasi DHCP dan DNS server setelah saya mempelajari instalasi mikrotik dan mengkonfigurasi IP address. Seperti itu. Jadi ini kelanjutan dari modul 1. Untuk tugasnya sendiri yaitu membuat langkah-langkah konfigurasi DHCP server dengan IP menggunakan NIM saya. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan hasil IP yang didapatkan, dan yang ketiga ada konfigurasi DNS, kemudian menunjukkan hasil ping DNS yang telah dibuat pada CMD. Nah, ini merupakan langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk konfigurasi DHCP server. Kemudian ini merupakan hasil IP yang ada pada laptop. Nah, kemudian
Ini merupakan langkah-langkah konfigurasi DNS server dengan nama NIM dengan nama saya. Kemudian ini merupakan hasil DNS yang telah dibuat pada CMD atau Command Prompt PT. Cukup untuk modul 2. Kemudian saya lanjut ke modul 3. Untuk modul 3 di sini itu diajarkan tentang materi konfigurasi routing dan firewall net. Jadi ini juga hubungan antara modul 1, 2 sampai modul yang terakhir nanti. Seperti itu. Di sini saya bisa belajar tentang konfigurasi routing dan firewall net. Kemudian saya akan menunjukkan hasil tugas yang telah diperintahkan. Nah, ini merupakan hasil dan analisisnya. Kemudian untuk tugasnya sebentar. Nah, untuk tugasnya yaitu membuat langkah-langkah konfigurasi firewall net yang berbeda dengan langkah-langkah praktikum. Kemudian yang kedua yaitu ada blokir 3 situs bebas. Yang pertama yaitu ini langkah-langkah dalam konfigurasi firewall net. Sebelumnya pastikan sudah menginstal Windows 7 di aplikasi VirtualBox. Lalu atur jaringannya. Setelah itu ini merupakan tampilannya teman-teman. Setelah kita selesai melakukan konfigurasi, kita cek terlebih dahulu di CMD pada Windows 7 yang ada di ini. Jika tampilannya seperti ini, maka hasilnya berarti sudah berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu buka browser untuk mengakses website dan membuktikan bahwa klien tersebut bisa terhubung ke internet. Nah, jika seperti ini berarti sudah berhasil. Kemudian tugas yang kedua yaitu ada blokir 3 situs bebas. Di sini saya memblokir YouTube. Dan ini langkah-langkahnya. Kemudian jika sudah selesai melakukan konfigurasi, kita coba ini situs YouTube. Jika error atau tidak bisa diakses, berarti ini sudah berhasil terblokir. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke modul yang keempat. Di sini membahas tentang konfigurasi hotspot mikrotik. Ini merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya yang bersinggungan sampai terakhir. Jadi di sini saya bisa tahu cara konfigurasi hotspot mikrotik itu seperti apa. Langsung saja ke tugasnya. Untuk tugas yang pertama yaitu membuat langkah-langkah konfigurasi hotspot mikrotik. Kemudian yang kedua, membuat langkah-langkah konfigurasi login hotspot dengan username dan password login.
PIP dengan nama panggilan dan passwordnya PIP 3 digit yang terakhir. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari konfigurasi hotspot Mikrotik. Ini merupakan konfigurasi hotspot yang telah saya buat. Kemudian untuk tampilannya, untuk konfigurasi login hotspot dan username dan password login, buka browser, masukkan IP gateway atau ketikkan google.com. Nah, saya mendapatkan kendala pada ini dikarenakan error. Tetapi saya sudah mengikuti langkah-langkah yang ada di modul, terus ada beberapa referensi juga di YouTube, namun hasilnya tetap tidak bisa seperti itu. Mungkin cukup dari modul 4, kemudian saya lanjut ke modul 5. Nah, pada modul 5 ini membahas tentang materi simple iOS. Di sini saya bisa tahu dan memahami tentang manajemen bandwidth, dari manajemen bandwidth, lalu mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Langsung saja ke tugasnya. Untuk tugas yang pertama yaitu membuat VM Mikrotik dengan nether 1 DHCP, sedangkan nether 2 yaitu 192.168 saya, kemudian 124. Nah, yang kedua yaitu melakukan pengujian kecepatan internet menggunakan speed hack atau speed test. Yang ketiga yaitu membuat simple query dengan upload 256 kbps dan download 512 kbps. Setelah itu dikonfigurasi, lalu cek kembali dengan menggunakan speed check atau speed test. Kemudian tugas yang keempat ada lakukan analisa berdasarkan mulai dari sebelum maupun sesudah konfigurasi simple. Jadi untuk jawabannya langsung saja, ini jawaban yang pertama. Nah, untuk pengujiannya ini sudah ada link untuk speed check dan speed test. Lalu ini merupakan hasil speed checknya dan ini merupakan hasil speed test, seperti itu. Mungkin cukup dari hasil modul 5. Saya lanjutkan ke modul 6. Pada modul 6 di sini yaitu ada materi monitoring jaringan pada Mikrotik, di mana pada modul bisa memahami monitoring jaringan, terus memahami cara kerja monitoring jaringan, dan bisa mengkonfigurasi monitoring jaringan pada Mikrotik. Langsung saja ke tugasnya.
tugasnya yaitu gunakan fitur mikrotik lainnya untuk melakukan monitoring jaringan pada interface mikrotik. Minimal 1 fitur mikrotik. Langsung saya jawab. Yang pertama itu membuka aplikasi VirtualBox, kemudian membuat VM mikrotik dengan adapter 1 yaitu NAT, yang kedua adapter yang kedua yaitu virtual host only. Setelah diatur semuanya, maka tampilannya akan seperti ini nanti. Nah, ini cara melihat hasilnya. Kita buka web browser, kemudian kita ketikkan IP kita, lalu akan muncul tulisan seperti ini, Traffic and System Resource Graphing pada Ether 2. Lalu kita cek Ether 2-nya. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka ini sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya yaitu lakukan aktivitas supaya terlihat hasilnya. Kita lakukan proses ping di inbox. Setelah kita mengeping, maka akan ada perubahan, yaitu warna biru dan warna hijau untuk dua interface yang dimiliki. Kemudian ini tampilannya setelah kita melakukan aktivitas ping seperti itu. Mungkin cukup penjelasan hasil dari modul 1 sampai dengan modul 6 praktikum administrasi jaringan komputer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.